Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sejarah peperangan Sisingamangaraja. Perang ini sering disebut juga Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli, karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Jadi, kalau dihitung, 29 tahun lamanya perang di negeri Toba ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara 18 Februari 1845 dan kemudian naik tahta pada usia 19 tahun pada tahun 1870. Beliau termasuk salah satu pejuang dan pahlawan Indonesia yang paling gigih dalam melawan penjajah Belanda, sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 tahun 1961. Bahkan nama beliau diabadikan dengan dipakai sebagai nama jalan di beberapa kawasan Indonesia. Perjuangan dan kegigihan Sisingamangaraja XII dalam Perang Batak ini akan dibahas dalam paparan berikut. Sejarah Perang Batak. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu masa kedatangan Belanda di Sumatera, masa konflik kepercayaan dan agama, masa peperangan, dan masa wafatnya Raja Sisingamangaraja XII. Untuk lebih jelasnya, silakan simak keterangan berikut. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris, Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Penobatan Sisingamangaraja sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, politik pintu terbuka. Politik ini bertujuan mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, namun Kesultanan Aceh dan Toba atau Batak tidak mau menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera. Padahal di sisi lain seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Penolakan dan perlawanan Aceh dapat disimak dalam sejarah Perang Aceh melawan Belanda. Pada saat itu, dalam masa pemerintahan Sisingamangaraja XII, tepatnya abad ke-18, Sumatera Utara masih dalam kondisi damai, dengan masyarakatnya yang mencari mata pencaharian dengan berburu, bertani, beternak, dan sebagian lainnya berdagang. Sementara di daerah Sumatera lainnya, kecuali Aceh, sudah di bawah kekuasaan Belanda. Sisingamangaraja XII merupakan raja yang sangat bijaksana, anti perbudakan, anti penindasan, dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Beliau juga sangat dihormati dan dicintai oleh rakyat. Masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Nommensen. Awalnya, Raja Sisingamangaraja XII tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda. Di antaranya raja-raja Huta Kristen
Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara Sisingamangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayah. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak, yaitu Parmalim. Agama Parmalim ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Pengaruh para penginjil RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, dilindungi dan Bahal Batu, semakin besar dan menyebar di sana. Ditambah lagi para misionaris ini mempunyai kedekatan yang erat dengan tentara dan pemerintah Belanda. Hal ini menimbulkan keresahan dalam kerajaan Batak yang menganggap Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dan para misionaris dengan tujuan untuk menguasai Segera untuk memadamkan penyebaran agama dari misionaris yang sudah ditunggangi kepentingan politik itu. Sisingamangaraja 12 melakukan pengusiran terhadap misionaris di Silindung dan Bahal Batu. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman pengusiran yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 tersebut. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1877. Konflik dengan para misionaris tersebut tidak berhenti di situ saja. Para misionaris semakin berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka pada kerajaan Batak karena dinilai menghalangi misi penyebaran agamanya. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Peeraja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen, untuk melindungi para misionaris dan membantu permasalahan yang mereka alami. Pasukan Belanda datang beserta penginjil Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah pasukan Belanda. Kunjungan mereka ini diteruskan menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun, kehadiran tentara kolonial ini telah membuat Sisingamangaraja 12 khawatir dan melakukan tindakan preventif, sehingga beliau mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Nah, mulai sejak itulah penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di Sumatera Barat pada masa ini, yaitu pada sejarah Perang Padri. Masa Perang Batak tahun 1878, perlawanan dan pekik perang di Sisingamangaraja 12 merupakan sesuatu yang sudah ditunggu oleh Belanda. Hal tersebut memudahkan Belanda untuk beralasan bahwa kerajaan Bataklah yang mengobarkan perang terlebih dulu. Serangan Sisingamangaraja 12 dibalas sengit oleh Belanda. Saat itu, pusat pertahanan Sisingamangaraja di Bakara, sementara pusat pertahanan Belanda di Bahal Batu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak, pada tanggal 14 Maret 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angeles sebanyak 250 orang, tentara dari Sibolga. Kemudian, tanggal 1 Mei 1878, Bangkara, yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang pasukan kolonial Belanda. Namun sayangnya, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei 1878. Untungnya, Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut untuk mengungsi. Sementara itu, para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Maka, sejak Belanda dapat menguasai Bangkara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Kisah pasang surut, menang kalah perjuangan melawan penjajah Belanda juga dapat disimak
disimak di sejarah Perang Banten melawan VOC Belanda. Sisingamangaraja 12 tidak menyerah sampai di situ. Walaupun Bangkara sudah jatuh dalam kekuasaan Belanda, beliau terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu-Siregar, Nagasaribu, dan Huta Ginjang dapat takluk di bawah gempuran Belanda. Karena lemahnya taktik perang, senjata, dan pasukan, maka Sisingamangaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokohnya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Beliau pergi menuju ke wilayah Gayo, Alas, Singkil, dan Pidia di Aceh dan turut dalam latihan perang ke Mala. Berhubung Belanda unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu tentara Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J. A. Visser. Saat itu, Belanda juga menghadapi kesulitan perlawanan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanannya terhadap Sisingamangaraja. Menghindari krisis pasukan, dikarenakan tewas di dalam peperangan. Kehebatan kerajaan Aceh dapat disimak dalam peninggalan kerajaan Aceh. Pada tahun 1889, pasukan Sisingamangaraja 12 tidak berhenti melakukan perlawanan di Lobu Talu. Mereka kembali menyerang Belanda pada tanggal 8 Agustus 1889. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas, dan Belanda harus mundur dari Lobu Talu. Namun, Lobu Talu dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang. Tidak hanya di Lobu Talu, Huta Paung juga diduduki oleh Belanda pada tanggal 4 September 1889. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran, namun pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Hal ini menyebabkan pertempuran sengit tidak dapat diletakkan saat mereka bertemu di Tamba. Pasukan Belanda ditembaki oleh pasukan Batak, dan Belanda membalasnya terus-menerus tanpa henti dengan peluru dan artileri. Hal ini menyebabkan pasukan Batak mundur ke daerah Horion. Khawatir dengan perlawanan Sisingamangaraja 12 yang tiada surut, Belanda mencoba mengambil hati Sisingamangaraja dengan menjanjikan pengangkatan beliau sebagai Sultan Batak. Namun, Sisingamangaraja 12 dengan tegas menolak iming-iming tersebut. Beliau berpendapat lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Merasa tersinggung dan geram dengan penolakan tersebut, Belanda mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika. Untuk melacak keberadaan Sisingamangaraja 12, barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal atau oleh para pejuang Batak disebut Sigurbak Ulu Nabirong. Walau Belanda sudah mengerahkan segala kekuatannya, pasukan Sisingamangaraja 12 tak gentar untuk terus bertarung. Seorang panglima, Sambut Tampu Bolon, bersama pasukannya menyerang Tangsi Belanda di Butar. Sementara itu, Belanda saat itu sedang menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Tetapi pasukan Sisingamangaraja 12 melakukan serangan juga ke Lintong Nihuta, Huta Raja, Simangarongsang, Huta Paung, Parsingguran, dan Polung. Perjuangan gigih yang serupa juga terjadi di Banjar. Silahkan baca sejarah Perang Banjar. Tahun 1906, pertempuran sengit yang dilakukan pasukan Sisingamangaraja 12 terhadap Belanda merambah ke berbagai penjuru wilayah di Batak. Sayangnya, Panglima Sisingamangaraja 12, Amandopang Manulang, tertangkap oleh Belanda, dan terlebih lagi tokoh Parmalim yang menjadi penasehat khusus Raja Sisingamangaraja 12, Guru Somaling Pardede, juga ditawan Belanda.
Ini terjadi pada tahun 1906. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan dilakukan Sisingamangaraja 12 ini, hingga satu persatu orang yang cukup berpengaruh dalam perjalanan perangnya. Di tahun 1907, pasukan Belanda yang dijuluki Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja 12. Namun, Sisingamangaraja 12 tetap melakukan perlawanan dan tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12, ditangkap pasukan Belanda. Begitu pula putra-putri Sisingamangaraja 12 yang masih kecil. Belanda juga melakukan penangkapan pada Raja Buntal dan Pangkilim, disusul dengan penangkapan Boru Situmorang, ibunda Sisingamangaraja 12, Sunting Mariam, putri Sisingamangaraja 12, dan kerabatnya yang lain. Masa wafatnya Sisingamangaraja 12. Pada tahun 1907, tepatnya di pinggir kali Aek Sibulbulon, di sebuah desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara. Di Kabupaten Dairi, gugurlah Sisingamangaraja 12 oleh peluru Marsuse Belanda yang saat itu penyerangnya dipimpin oleh Kapten Christoffel. Sisingamangaraja 12 gugur bersama dua putranya yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya terpecah belah dan berpencar namun tetap berusaha terus mengadakan perlawanan. Sementara itu, keluarga Sisingamangaraja 12 yang masih hidup ditawan, direndahkan dan dinista. Gugurnya Sisingamangaraja 12 adalah pertanda jatuhnya tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda. Setelah jatuhnya dan kalahnya para pejuang Nusantara di masa kerajaan, masa-masa suram bangsa kita dimulai hingga bertahun-tahun. Hal ini dapat disimak dalam masa kolonial Eropa di Indonesia. Latar belakang terjadinya Perang Batak, yaitu dilihat dari sejarah Perang Batak di atas. Dapat dilihat bahwa latar belakang atau faktor yang mendasari terjadinya Perang Batak adalah para Raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu Parmalim, merasa keberatan atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Belanda menunggangi gerakan Zending atau penyebaran agama Kristen dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak Tapanuli. Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nommensen, seorang misionaris Belanda Perang Tapanuli atau Batak pada tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli, membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Tidak sedikit petani-petani di Tapanuli yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Hal ini karena diberlakukannya politik liberal, yaitu politik yang memberikan kebebasan kepada para pengusaha Eropa untuk bisa menyewa tanah penduduk pribumi dengan harga murah. Lebih parahnya lagi, dalam pelaksanaan politik ini, penduduk pribumi dipaksakan untuk menyewakan tanahnya. Maka dari itu, Sisingamangaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, yaitu memberlakukan politik Pax Nederlandica serta mendukung kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka menancapkan kekuasaan di Nusantara, tidak terkecuali di Batak. Perang Batak ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh,
pemukiman mereka hancur karena dibakar. Agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi berkembang subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Kemegahan, kejayaan, dan silsilah kerajaan Aceh dapat disimak dalam sejarah kerajaan Aceh. Dilihat dari sudut politik, dampak sejarah Perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli atau Batak di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut ekonomi, Belanda berhasil menguasai dan menancapkan monopoli dagangnya di Tapanuli atau Batak, terutama hasil perkebunannya yaitu tembakau. Dilihat dari sudut sosial adalah berkembangnya agama Kristen di Tapanuli atau Batak secara meluas sehingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya.